big shot, pepper pots, arc reactor core. Asgard, kitchen war, Loki and his brother Thor. Bruce Banner, radiation transformation. Wilson and Maria Hill, they're the agents of S.H.I.E.L.D. Clint Barton, Hawkeye, Black Widow, Russian spy. Captain Rogers, World War II. Bucky, Peggy, I love you. First Avenger, here we go. Everyone, I said. Bagaimana kekayaan alam Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020, Indonesia memiliki kekurangan lebih dari 1749 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer. Dari total tersebut, 3,35 juta kilometer adalah lautan dan 25 juta kilometer masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, wilayah yang dapat diakui kekayaan alamnya. Dalam bidang pengembangan energi terbarukan (renewable energy), Indonesia memiliki keberagaman jenis potensi energi terbarukan seperti energi panas, bumi, energi biodiesel, dan energi surya. Indonesia juga memiliki potensi sumber daya pertambangan yang sangat besar. Beralih ke bidang pariwisata, keanekaragaman alam dan budaya Indonesia yang memiliki oleh Indonesia membuatnya juga memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya. 2. Bagaimana pengembangan industri strategis di Indonesia? Industri strategis adalah jenis industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Sejarah perkembangan industri strategis di Indonesia dimulai pada tahun 1983 hingga menghasilkan ide untuk membentuk Badan Pengelola Industri Strategis, yaitu BPIS pada tahun 1989. Pengembangan industri strategis kemudian mengalami kemunduran seiring dengan terjadinya badai krisis ekonomi pada tahun 1988. Berbagai cara telah diupayakan untuk dapat bergeliat kembali di tahun 2000-an dengan melibatkan banyak perusahaan swasta. A. Tingkat kesejahteraan. Masyarakat di negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dari setiap orang yang bekerja di negara tersebut. Di sisi lain, tingkat pengangguran dan kemiskinan juga sangat rendah. B. Kualitas sumber daya manusia. Negara maju memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu membuat masyarakatnya mendapatkan fasilitas sekolah secara merata. Dan partisipasi pendidikan seperti mendorong tingkat literasi masyarakat, membantu terciptanya tenaga kerja berkualitas, dan mendorong terciptanya partisipasi publik yang optimal. C. Perkembangan industri dan perdagangan. Negara maju memiliki tingkat perkembangan industri yang tinggi sehingga dapat mendorong banyak nilai tambah dalam perdagangan internasional yang dilakukannya. D. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara maju memiliki penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Penguasaan teknologi tersebut kemudian diaplikasikan dalam mengelola negara dan menata kehidupan masyarakat. Sebagai pengguna, mereka dapat secara bijak memanfaatkan teknologi dalam kesehariannya. Kesimpulannya adalah, negara berkembang adalah negara yang masih melakukan berbagai upaya pembangunan untuk menuju standar kemajuan yang sudah dicapai oleh negara maju. Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berkembang yang sedang melangkah menjadi negara maju pada tahun 2045. 6 persyaratan yang harus dicapai untuk menjadi negara maju dengan visi Indonesia 2045. Yang pertama, yaitu pembangunan infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia yang dipenuhi melalui pendidikan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri. Keempat, perbaikan birokrasi pemerintah dengan pembenahan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis. Kelima, pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung